Ledakan. Suara tabrakan keras terdengar di kehampaan. Wajah jutaan orang yang menyaksikan pertempuran sedikit berubah saat mereka melihat situasi ini. Ini kekuatan dan kecepatan Raja Naga itu sangat menakutkan. Dewa Pedang Iblis Hujan sama sekali tidak berdaya melawannya. Dia secara pasif bertahan. Sangat tidak mungkin bagi Dewa Pedang Setan Hujan untuk membunuh Raja Naga dalam 3 menit. Kecepatannya terlalu cepat, dan serangannya juga sangat menakutkan. Raja Naga ini tidak sederhana. Kata-kata Rain Demon Sword God tadi adalah tamparan di wajah. Melihat dua orang di udara yang hampir berimbang, ekspresi semua orang berubah lagi. Kekuatan dan gelar Rain Demon Sword God diciptakan oleh dirinya sendiri. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Bahkan ketika Dewa Pedang Iblis Hujan mengatakan bahwa dia akan membunuh Raja Naga dalam 3 menit, semua orang mempercayainya dan menunggu gerakan pembunuhannya yang hebat dan penampilan yang luar biasa. Namun, hasilnya benar-benar di luar harapan mereka. Raja Naga dari Istana Naga sama sekali tidak takut dan tidak lemah sama sekali. Kamu ingin membunuhku dalam 3 menit. Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Cakar Naga Wangxian mendarat dengan keras di atas aliran balik. Merasakan pertahanan yang kuat, dia memegang cakar naga dengan erat. Di bawah cakar naga, aliran balik perlahan ditarik. Guyuran. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia mundur ke belakang seperti air yang mengalir, menghindari serangan Wangxian. Sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Sungguh kecepatan yang cepat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari milikku. Nyatanya, dia bahkan lebih cepat. Mata penatua yang cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengerutkan kening perlahan. Retakan, retakan, hancurkan untukku. Raungan Aoki terdengar dari samping, disertai suara pecah. Energi berwarna merah darah di sekujur tubuhnya berputar saat ketiga Gouyu di pupilnya berputar perlahan. Murid merah darah Aoki yang aneh mengunci Dewa Pedang Iblis Hujan dalam kehampaan. Raja Naga, subjek sederhana ini ada di sini untuk membantumu. Aoki meraung rendah saat guntur yang meledak terdengar di sampingnya. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dan muncul kembali di samping Wangxian. Lengannya, yang seperti palu guntur dan tombak guntur, menghantam dengan keras ke dalam kehampaan. Gouyu terbang keluar dari matanya dan mendarat dengan kedua tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, aliran energi merah darah Gouyu yang mengerikan menyerang Dewa Pedang Iblis Hujan. 5 elemen penggilingan. Wangxian tersenyum saat melihat Aoki menyerang. Secara alami, dia tidak keberatan bergabung untuk melawan Dewa Pedang Iblis Hujan. Bang, bang, bang. Ekspresi Rain Demon Sword God sedikit berubah ketika dia melihat serangan aneh Aoki. Dia melambaikan pedang hujan di tangannya dan menebas ke depan. Setiap kali dia menebas, tubuhnya tidak bisa tidak mundur selangkah. Setelah dia memblokir serangan Aoki, dia mundur puluhan kilometer. Napas Rain Demon Sword God sedikit tergesa-gesa, dan wajahnya sangat suram. Mengaum. Pada saat ini, 5 naga dewa di atas pabrik penggilingan 5 elemen yang sangat besar meraung, dan aliran energi abu-abu menutupi Dewa Pedang Iblis Hujan. Wajahnya berubah lagi. Rain Demon Sword, tebas langit dengan satu pedang. Rain Demon Sword God meraung, dan wajahnya sangat jelek. Pedang tajam yang panjangnya ratusan ribu meter muncul, menebas ke arah pabrik penggilingan 5 elemen. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Pedang tajam menebas pabrik penggilingan 5 elemen, menyebabkannya terbang mundur ratusan ribu kilometer. Ah, Master Sekte, selamatkan kami. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan terdengar. Napasnya agak tergesa-gesa saat pandangannya menyapu ke bawah. Ada pembantaian yang terjadi di bawah sana. Itu adalah pembantaian sepihak. Pada awalnya, 120 ahli negara yang saleh dan 2 juta murid dapat dengan mudah menghancurkan Istana Naga. Namun, situasinya benar-benar terbalik. 29 gumpalan api ilahi benar-benar mengubah situasi pertempuran. Langit dipenuhi ranting-ranting yang menggantung di udara dan terus menuai kehidupan di bawah sana. Tongkat yang keras dan menakutkan menyapu radius 1 juta mil. Para dewa sekte Yu Huasen sedang sekarat dengan kecepatan yang mengerikan. 3 menit telah berlalu. Dari 120 dewa, 60 telah meninggal. Dari 2 juta murid, kurang dari 1 juta telah meninggal. Itu adalah perang satu sisi. Paling lama dalam 10 menit, sekte Yu Huasen akan sepenuhnya dimusnahkan dalam kehampaan ini. Orang pembawa sial, sial. Dewa Pedang Iblis Hujan melihat pemandangan di bawah dan wajahnya terbakar amarah. Dia menatap Wangxian dan Aoki dengan panik. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara, bukankah Anda mengatakan bahwa Istana Naga mereka hanya memiliki 1 dewa dari 9 gumpalan api ilahi?
Bukankah kamu mengatakan hanya ada 80 pusat kekuatan tingkat dewa? Tiba-tiba, Dewa Pedang Iblis Hujan tiba-tiba menoleh dan menatap perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Mata merah darahnya terasa dingin saat dia meraung. Apa? Perubahan mendadak menyebabkan jutaan orang di sekitarnya menjadi sedikit terkejut. Beberapa mata faksi berkedip saat mereka melihat posisi perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Orang menyebalkan. Ketika lelaki tua itu mendengar pertanyaan tiba-tiba Dewa Pedang Iblis Hujan, kemarahan muncul di wajahnya. Ekspresinya sedikit berubah. Kata-katanya adalah menyeret perusahaan perdagangan ekspedisi utara ke dalam air. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Istana Naga, perusahaan perdagangan ekspedisi utara tidak dapat memasuki air dengan mudah. Kecepatan Raja Naga itu benar-benar di luar dugaannya. Bahkan jika dia bergerak sendiri, akan sangat sulit baginya untuk menghentikannya. Selain hampir 100 ahli negara yang saleh, bahkan jika perusahaan perdagangan ekspedisi utara menderita kerugian besar, itu masih akan menderita kerugian besar. Ini tidak sejalan dengan tujuan perusahaan dagang mereka. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami tidak meminta Anda untuk menyerang Istana Naga. Jangan berbicara tanpa bukti dan memfitnah kami. Jangan salahkan perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Merasakan tatapan di sekelilingnya, sesepuh cahaya mendengus dingin dan mengancam dengan dingin. Dewa Pedang Iblis Hujan menatap sesepuh cahaya dengan matanya yang agak merah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasa sangat sedih. Mati, kalian semua mati. Dia meraung dengan marah dan menyerang Wang Xian dan Aoki. Raja Naga, aku akan menjebaknya. Aoki berteriak keras dan rantai berwarna merah darah muncul di belakangnya. Rantai padat perlahan-lahan menutupi radius 100 km. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, 5 elemen millstone muncul di atas kepalanya. Tiang Yindan yang ditangguhkan di bawahnya. Cari musuh dalam kehampaan dan jebak mereka. Aoki meraung keras. Rantai padat berwarna merah darah melilit Dewa Pedang Iblis Hujan. Batu kilangan 5 elemen, jebakan. Mengaum, mengaum. Teriak Wang Xian pada saat bersamaan. Batu kilangan mulai beroperasi. 3 naga suci atribut bumi, air, dan kayu bersinar terang. Mantra yang dipenuhi dengan pengekangan dilemparkan ke arah Dewa Pedang Iblis Hujan. Wang Xian yakin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang dapat menahan lawan dengan level yang sama dengan naga yang mengamuk. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat siapa yang akan membunuh siapa. Wang Xian mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dengan 5 elemen menggiling di kepalanya, dia menginjak tiang yin dan yang dan berlari menuju Dewa Pedang Iblis Hujan. Siapa yang akan membunuh siapa? Jutaan orang melihat ke medan perang dalam kehampaan, mata mereka bersinar. Dalam situasi ini, Istana Naga berada di atas angin. Pada awalnya, Dewa Pedang Iblis Hujan dengan sombong mengatakan bahwa dia bisa membunuh Raja Naga dalam 3 menit, tapi itu menjadi lelucon. Menghadapi Istana Naga sendirian, Dewa Pedang Iblis Hujan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, apalagi ada ahli dari Istana Naga. Dalam situasi 2 lawan 1, apakah Dewa Pedang Iblis Hujan dapat memblokirnya? Hualala. Di udara, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi Dewa Pedang Iblis Hujan. Rantai itu padat, dan masing-masing setebal setengah meter. Jika seseorang benar-benar terjerat oleh begitu banyak rantai, akan sulit bagi seseorang untuk melarikan diri. Wang Xian mengendalikan pabrik penggilingan 5 elemen untuk mengunci Dewa Pedang Iblis Hujan. Sein Wings tanpa prima di punggungnya berkibar saat dia mengerahkan kecepatannya secara maksimal. Wang Xian yang bergerak dengan kecepatan ekstrim benar-benar tidak ada bandingannya dengan Dewa Pedang Iblis Hujan. Dengan kata lain, jika Wang Xian ingin melawannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika Wang Xian ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa mengejarnya. Dalam pertempuran tersebut, Wang Xian sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Siapa yang akan membunuh siapa? Dewa Pedang Iblis Hujan menggeram dengan ekspresi malu ketika dia melihat Wang Xian dan rantai yang menutupi langit yang menyerangnya. Mata dinginnya benar-benar mengunci Wang Xian. Pedang rintik hujan di tangannya hampir memadat menjadi aliran air. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang untuk hidupnya. Membunuh. Dia menggeram dengan suara rendah. Seketika, hujan deras mulai turun dalam radius beberapa ratus kilometer. Pedang raksasa muncul di langit. Ada gunung dan sungai di pedang ini. Ini tidak diukir di atasnya, tetapi pegunungan dan sungai nyata. Pedang ini adalah kerajaan ilahinya. Weng. Dalam sekejap, ladang hujan muncul dari udara tipis di bawah kerajaan Dewa Pedang Besar yang mengerikan. The raindrops menjadi lebih cepat dan lebih cepat.
Secara bertahap, tetesan air hujan berubah menjadi pedang hujan, dan seluruh area tertutup sepenuhnya oleh pedang hujan. Pedang hujan itu sangat kecil, hanya seukuran ibu jari. Namun, mereka seperti manusia hidup, seolah-olah mereka adalah pedang tajam yang nyata. Domain pedang hujan surgawi. Aku pernah menggunakan jurus ini untuk membunuh seorang ahli di puncak keadaan dewa. Aku ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Rain Demon Sword God mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya memancarkan aura transenden. Di bawah aura ini, domain pedang di sekitarnya tidak kalah dengan aura beberapa ahli di puncak kondisi dewa. Dengan menggunakan kerajaan dewa, apakah pedang iblis hujan ini adalah jurus terkuat dewa? Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Rintik hujan berubah menjadi pedang hujan dalam jarak 100 km. Kekuatan kontrol yang mengerikan ini mengejutkan semua orang. Domain pedang hujan surgawi. Wang Xian mengangkat alisnya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sedekah yin yang dan 5 elemen. Kekuatan pengikat dari 5 elemen penggilingan sudah turun. Papa. Ketika gelombang energi memasuki domain pedang hujan surgawi, pedang tajam mendarat di energi dan perlahan menembusnya. Wang Xian sedikit terkejut. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Menabrak. Pada saat ini, rantai merah darah yang padat memasuki domain pedang hujan surgawi. Retak. Suara tabrakan yang lebih intens terdengar. Pedang tajam mendarat di rantai merah darah, menyebabkan banyak retakan muncul dan rantai terputus. Namun, ada terlalu banyak rantai. Mereka terus melonjak dengan gila-gilaan dan melilit dewa pedang iblis hujan. Saya ingin melihat apakah domain pedang Anda lebih kuat atau ruang 7 tokoh saya lebih kuat. Wang Xian mengambil kesempatan ini untuk melambaikan tangannya ke arah langit. 5 elemen Millstone terbang menuju langit di atas kerajaan dewa pedang raksasa sementara Tiang Yin dan yang terbang menuju area di bawah. Dalam sekejap, batu kilangan 5 elemen dan kutub Yin dan yang melayang di atas dan di bawah domain pedang hujan langit. Hancurkan untukku. Pada saat ini, raungan sedingin es terdengar. Dewa pedang iblis hujan mengambang di tengah. Ketika dia melihat rantai merah darah yang padat, dia melambaikan pedang rintik hujan di tangannya. Pedang hujan dalam radius 100 km dipandu dan langsung menyerang rantai. Bang. Tabrakan yang intens menyebabkan rantai cepat runtuh. Rantai merah darah yang padat menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Sangat kuat. Jutaan orang yang menonton menyaksikan dengan takjub. Pedang hujan tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak rantai yang ada, mereka akan dihancurkan. Ruang 7 elemen. Pada saat ini, Wang Xian mengeluarkan teriakan lembut dan mengepakkan sayap 7 warnanya. Boom. Di langit, 5 naga dewa meraung dan memancarkan sinar cahaya. Di bawah, Tiang Yin dan yang tiba-tiba naik perlahan, dan domain spasial 7 warna perlahan mengelilingi domain pedang hujan langit. Oh, dewa pedang iblis hujan melihat cahaya 7 warna yang tiba-tiba menyelimutinya. Dia sedikit terkejut dan menoleh. Domain yang mirip dengan domain pedang hujan langitku. Jejak keseriusan muncul di wajahnya, diikuti oleh senyum sinis. Kalau begitu aku ingin mengalaminya. Dentang. Dia meraung liar, dan seluruh area dipenuhi dengan dentang metalik dari pedang air. Retakan. Cahaya 7 warna perlahan turun dan bertabrakan dengan domain pedang hujan langit. Gesekan yang mengerikan telah tercipta. Bumi mengalahkan air. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan dia masuk ke ruang 7 elemen. Pada saat yang sama, ruang 7 tokoh perlahan berubah menjadi warna keabu-abuan. Beberapa energi kuning tanah mengikis menuju domain pedang hujan surgawi. Tanah memasuki air dan menyebabkan pedang air perlahan kehilangan kendali. Pada saat ini, ekspresi dewa pedang hujan iblis berubah drastis. Bunuh dia. Dia segera meraung dan pedang hujan yang tersisa menyerbu ke arah Wang Xian. Berdengung. Wang Xian melambaikan tangannya dan tembok yang sangat besar muncul di depannya. Pedang hujan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di dinding dan perlahan terkikis oleh atribut bumi. Jika kamu tidak bergerak, kamu bisa mati. Suara dingin Wang Xian terdengar saat ruang 7 tokoh mulai terkompresi. Lihat, domain pedang hujan surgawi dari dewa pedang iblis hujan sebenarnya sedang dikompresi. Apakah pemenangnya akan diputuskan? Raja naga itu sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari dewa pedang iblis hujan. Semua murid Sekte Yuhuatian pada dasarnya telah terbunuh. Kali ini, Sekte Yuhuatian benar-benar dikalahkan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Di samping, hanya selusin dari 120 dewa yang terbunuh. Jika dewa pedang iblis hujan terbunuh, pertempuran mengerikan ini akan berakhir.
Mereka masih dalam mood untuk bertarung di antara mereka sendiri. Banyak dewa telah mati, orang pembawa sial, sungguh sia-sia. Jika Yaoshi menyerang dari tempat ini, tak satu pun dari mereka yang selamat. Sekarang, mereka masih bertarung di antara mereka sendiri. HMPH. Ayo pergi. Seluruh aliansi utara seharusnya ada di sini. Ini akan menghemat banyak waktu. Saat semua orang memperhatikan pertempuran di medan perang, lebih dari 10 sosok terbang dari belakang. Di tengah ada 2 lelaki tua yang dikelilingi oleh 10 pemuda. Mati. Dalam ruang 7 elemen, Wang Xian menatap Dewa Pedang Iblis Hujan dengan wajah penuh niat membunuh. Ruang 7 elemen benar-benar menekan domain pedang hujan surgawi. Di seluruh ruang 7 elemen, Dewa Pedang Iblis Hujan seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tidak, tidak, aku, Dewa Pedang Iblis Hujan, benar-benar mati di tangan seseorang dengan level yang sama. Aku tidak percaya. Dewa Pedang Iblis Hujan melambaikan pedang panjang di tangannya dengan wajah penuh keengganan dan menyerang Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan pikiran, Wang Xian mengumpulkan cakar naga di sekitar Dewa Pedang Iblis Hujan dan menyerangnya. Setelah memasuki ruang 7 elemen, seseorang bisa melarikan diri atau bertahan melawan 7 elemen. Kalau tidak, seseorang akan menghadapi serangan tanpa akhir. Bang, bang, bang. Cakar naga besar mendarat di pedang dan tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya dikirim terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, serangan terus-menerus mendarat di tubuhnya. Wang Xian diam-diam melayang di ruang 7 tokoh dan menyaksikan kematian dan kejatuhannya. Berdengung. 10 detik kemudian, ruang 7 tokoh perlahan menghilang. Ada mayat mengambang di udara. Ketika dia meninggal, dia tidak terlalu banyak berteriak. Dia dianggap laki-laki. Dia mati. Dewa Pedang Iblis Hujan sudah mati. Cepat sekali. Dewa Pedang Iblis Hujan dibunuh oleh Raja Naga. Sekte Yu Huasen tamat. 120 dewa terbunuh. Ketika ruang 7 tokoh menghilang dan semua orang melihat Raja Naga dengan sayap 7 warna dan 2 tanduk berdiri dengan bangga di udara, mereka sedikit terkejut. Mereka melihat mayat di samping mereka, mata mereka berkilat. Sudah berakhir. Benar-benar tak terduga. Istana Naga dan Raja Naga ini. Penatua cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara memperhatikan dan bergumam pelan. Dia menyapu pandangannya ke para ahli dari Istana Naga dan Raja Naga di udara, mengungkapkan sedikit kesungguhan. Tidak jauh dari sana, para ahli dari dinasti Dewa Pembakaran Dewa dan Sekte Dewa Iblis juga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kekuatan Istana Naga memang bisa membuat mereka ketakutan. Pertempuran Istana Naga ini telah sepenuhnya membangun kekuatan dan status mereka di wilayah utara. Beberapa murid memandang medan perang dengan hormat. Sekte Dewa Yu Huasen memiliki total 120 dewa dan 2 juta murid setingkat setengah dewa ke atas. Semuanya telah dibunuh oleh Istana Naga. Pertempuran ini telah mengguncang wilayah utara. Di seluruh aliansi wilayah utara, hanya perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan Sekte Dewa yang mempesona yang dapat bersaing dengan mereka. Tidak ada faksi lain yang cocok untuk Istana Naga. Aliansi wilayah utara Anda benar-benar membosankan. Anda semua punya waktu untuk bertarung dan membunuh di sini. Senang sekali Anda memiliki begitu banyak energi. Pada saat ini, suara arogan perlahan terdengar, meliputi area seluas beberapa ribu kilometer. Suara itu tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Beberapa ahli alam dewa dari Northern Territory Alliance menoleh, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin. Itu adalah. Namun, ketika semua orang melihat ke atas dan melihat 12 sosok berjalan dari kehampaan, pupil mata mereka sedikit mengerut. 2 pria tua berdiri di tengah. Ada cermin ungu pelindung hati di dada mereka, dan di cermin pelindung hati itu tertulis kata Tuhan yang besar. Ada 10 pemuda di sekitar mereka. Mereka mengenakan pakaian khusus, pakaian keluarga. Petir abadi. Kedua lelaki tua itu adalah Dewa Guntur dari Petir Abadi. Beberapa orang memandangi 2 lelaki tua di tengah dengan keterkejutan di wajah mereka. Dewa Guntur adalah nama yang diberikan oleh Dewa Guntur Dewa ke Guntur Abadi tahap puncak. Begitu seseorang mencapai tahap puncak alam dewa, mereka bisa disebut Dewa Guntur. Ini adalah gelar yang sangat terhormat. Di seluruh wilayah utara, Dewa Guntur memiliki otoritas dan prestise yang besar. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Salam, Dewa Petir. Orang tua dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara adalah yang pertama bereaksi. Dia menangkupkan tangannya ke arah 2 lelaki tua dari Eternal Thunder God. Salam, Tuan Dewa Guntur. Para ahli yang kekuatannya belum mencapai puncak alam dewa segera membungkuk.
Di perusahaan perdagangan ekspedisi utara, ada 40 ahli negara yang saleh dan 2 puncak ahli negara yang saleh selain dari faksi terkuat Eternal Shocking Thunder. Aku akan merekrut mereka. Adik laki-laki dan perempuanku tidak keberatan, kan? Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki muda berambut panjang dengan sikap yang mengesankan dan ekspresi bangga memegang kipas lipat di tangannya. Dia memandang acuh tak acuh pada pria dan wanita muda di sekitarnya saat dia berbicara. Petir mengejutkan Abadi dan kelompoknya yang terdiri dari 12 orang benar-benar mengabaikan semua orang dari Aliansi Wilayah Utara. Namun, kata-katanya menyebabkan semua orang dari Aliansi Wilayah Utara terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Daftar permintaan. Apa maksudnya? Kekuatan kakak laki-laki lebih kuat dari kita. Kali ini, secara alami terserah kakak untuk memilih. Namun, aku akan meminta Sekte Dewa Iblis. Aku yang kedua untuk memilih. Kalian tidak keberatan, kan? Di samping, seorang pemuda kekar memegang guntur palu segera angkat bicara. Pria dan wanita muda lainnya tidak berbicara. Jelas bahwa mereka diam-diam setuju. Haha, karena saudara ketujuh telah memilih Sekte Dewa yang mempesona, maka aku akan memilih Dewa Dinasti Dewa Pembakaran. Seorang pemuda dengan tombak panjang di punggungnya tertawa keras saat dia berbicara. Baiklah, giliranku selanjutnya. Di antara sekelompok pria muda, salah satu dari 2 wanita maju selangkah. Dia memandang Wang Xian yang berada dalam kehampaan dan mengalihkan pandangannya ke semua anggota Istana Naga. Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Aku akan mengambil faksi ini. Jika aku tidak salah, ini adalah Istana Naga. Mereka menghancurkan Istana Naga dari dinasti Tian yang Divine. Namun, jelas ada beberapa kejutan yang tidak terduga kali ini. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, memperlihatkan 2 lesung pipit. Oh, itu tidak benar. Sekte Yu Huasen tampaknya telah dihancurkan. 5 faksi terkuat yang kita sepakati sekarang kehilangan 1. Namun, pada saat ini, ekspresi seorang pemuda yang tampak lembut sedikit berubah. Ekspresinya perlahan berubah jelek. Tampaknya benar. Lei Tiansheng, keberuntunganmu sepertinya sedikit buruk. Pria muda yang memegang kipas lipat berkata sambil tersenyum. Mereka apa yang mereka lakukan? Ketika semua orang di Aliansi Wilayah Utara melihat Eternal Thunder celap dan para pemuda lainnya memilih di antara mereka sendiri, ekspresi mereka sedikit berubah. Semuanya mengerutkan kening. Pakar terkuat dari dinasti Dewa Pembakaran Dewa Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara juga mengerutkan kening. Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Tuan Muda Petir Abadi, bolehkah saya tahu apa yang Anda lakukan? Penatua cerdas dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara ragu sejenak sebelum bertanya. Ordo Dewa-Dewa Abadi. Sekarang wilayah utara telah diserang oleh Gua Iblis, semua faksi wilayah utara harus melawan Gua Iblis bersama. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Tatapan bermartabat seorang penatua menyapu semua orang dari Aliansi Wilayah Utara saat dia berkata dengan dingin. Apa? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa malu. Kerahkan semua pasukanmu dan masuki garis depan. Perusahaan Dagang Ekspedisi Utara, panggil pemimpin persekutuanmu dan ikuti guru muda ini untuk membangun pendekatan yang tanpa hidup. Pemuda pertama yang berbicara melangkah maju dan langsung memerintahkan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Hati Pak Tua tenggelam, dan ekspresinya berubah drastis. Saya tidak berani melanggar perintah Dewa-Dewa Abadi. Salam, Tuan Muda Lei Beichen. Saya tidak berani melanggar perintah Dewa-Dewa yang kekal. Salam, Tuan Muda Lei Beichen. Orang tua dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan hormat memanggil, suaranya bergema di seluruh kehampaan. Lei Beichen, pakar terkuat dari generasi muda guntur mengejutkan Abadi saat ini, telah menyalakan 4 gumpalan api ilahi pada usia yang begitu muda. Dia sangat terkenal di seluruh wilayah utara. Orang tua cerah dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara secara alami mengenalinya. Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara tidak berani diam menghadapi kata-katanya. Dalam waktu singkat 10 detik, dia sudah menemukan jawabannya. Jelas, Dewa Guntur Dewa ingin mengumpulkan kekuatan seluruh wilayah utara dan menuju ke garis depan untuk melawan sarang iblis. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi kekalahan Thunder yang mengejutkan dan menjadikannya umpan meriam. Bahkan jika dia mengerti, dia tidak berani melawan sedikit pun. Kecuali jika mereka segera melarikan diri dari wilayah utara, seperti yang dikatakan Dewa Petir, mereka yang tidak patuh akan mati. Fondasi mereka ada di sini, bagaimana mungkin mereka berani melarikan diri? Selain itu, ada 2 Dewa Guntur di depan mereka secara pribadi. Dinasti Dewa Pembakar Dewa menyapa Tuan Muda Lei Donglin.
Sekte Dewa yang Mempesona menyapa Tuan Muda Lei Tianming. Mata para ahli terkuat dari dinasti Dewa yang Membakar Dewa dan Sekte Dewa yang Mempesona bersinar dengan ketidakberdayaan. Melihat perusahaan perdagangan ekspedisi utara telah menyerah, mereka tidak punya pilihan selain menyatakan sikap mereka. Mereka segera membungkuk kepada dua pemuda lainnya dengan hormat. Ini, ketika jutaan murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Mereka memandangi sekelompok pemuda di udara dengan tatapan hormat. Lei Beichen, Lei Donglin, Lei Tianming, dan dua lainnya terlihat puas di wajah mereka saat mereka mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Oh, kenapa? Di mana istana nagamu? Wanita yang meminta istana naga memandang Wang Xian yang ada di udara dan sedikit mengangkat alisnya. Petir abadi. Wang Xian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata wanita itu. Semua orang di sekitarnya memandangnya. Dengarkan instruksi nona muda ini. Wang Xian menangkupkan tangannya ke wanita itu tanpa ekspresi dan berkata, kamu tidak mengenalku. Wanita itu mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Istana naga itu kecil dan tidak penting. Maaf, nona-nona. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengenal wanita di depannya ini. Ingat namaku, Lei Dongsui. Mulai sekarang, istana nagamu akan mengikutiku dan mendengarkan perintahku. Lei Dongsui berkata dengan lemah. Sebagai anggota paling luar biasa dari generasi Eternal Thunder Celap, dia memiliki wajah yang dapat menjatuhkan negara dan kota, serta bakat yang menakjubkan. Namanya jelas merupakan keberadaan yang terkenal di seluruh petir abadi. Tunggu, Sekte Dewa Yu Huatian telah dihancurkan olehmu. Di sampingnya, Lei Tiansheng menatap Wang Xian dengan ekspresi sangat malu saat dia bertanya dengan suara rendah. Jangan biarkan mereka hidup. Wang Xian menatap pemuda itu dengan wajah tanpa ekspresi. Brengsek. Wajah Lei Tiansheng mengungkapkan ekspresi tegas saat niat membunuh yang menakutkan keluar dari seluruh tubuhnya. Dia menatap Wang Xian dengan wajah penuh amarah. Kakak Tiansheng, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas nasib burukmu. Lei Dongsui merasakan niat membunuhnya dan mengingatkannya dengan ringan. Sekte Yu Huasen adalah milikku sejak awal. Istana naga kecil ini akan menghancurkannya. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Lei Tiansheng berkata dengan ekspresi dingin, tapi dia dengan mudah diselesaikan oleh Lei Dongsui. Lei Dongsui, kamu. Ekspresi Lei Tiansheng berubah drastis. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak beruntung kali ini. Sebagai generasi muda peringkat kelima dalam kompetisi guntur yang mengejutkan dan abadi ini, dia bisa saja memilih faksi peringkat kelima di wilayah utara. Semua orang tahu bahwa selain petir abadi, hanya 5 faksi lain yang relatif lebih kuat. Namun, faksi kelima dihancurkan oleh Istana Naga. Ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka untuk mendapatkan poin prestasi di masa depan. Harus diketahui bahwa jika mereka bisa mendapatkan poin prestasi yang sangat besar untuk bertarung melawan sarang iblis kali ini, mereka tidak hanya dapat meningkatkan posisi mereka, tetapi mereka juga dapat meningkatkan kekuatan mereka dan mendapatkan senjata ilahi. Sekarang, dia hanya bisa memilih faksi yang lebih lemah. Ikuti aturan. Lei Dongsui menatapnya sambil tersenyum. Sekte Yu Huasen awalnya milikku. Sekarang setelah mereka dihancurkan, aku ingin mengambil alih semua sumber daya Sekte Yu Huasen. Lei Tiansheng menggeram dengan wajah muram. Ini tidak akan berhasil. Sekte Yu Huasen dibunuh oleh Istana Naga kita. Tidak akan semudah itu untuk membunuh 2 dewa dari 9 gumpalan api suci. Kita tidak akan menyerahkan rampasan perang. Selain itu, kamu ingin menjarah sumber daya kami. Apakah kamu ingin kami melakukan yang terbaik untuk membantumu? Wang Xian segera berkata ketika dia mendengar kata-katanya. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin menyerahkan sumber daya Sekte Yu Huasen dan 7 faksi lainnya? Istana Naga telah menghancurkan Sekte Yu Huasen dan 7 faksi lainnya kali ini. Seberapa besar sumber dayanya? Ini adalah faksi yang telah berdiri di sini selama ratusan ribu tahun. Bahkan 2 kerajaan dewa dari Sky Center tidak dapat dibandingkan dengannya. Sumber daya ini adalah kunci bagi Wang Xian untuk menyalakan gumpalan keempat api ilahi. Itu juga merupakan kunci baginya untuk dapat memiliki kekuatan di puncak negara ketuhanan. Bagaimana dia bisa membiarkan Lei Tiansheng mendapatkannya? Bahkan jika pihak lain adalah murid petir abadi. Seekor kuda tanpa rumput tidaklah gemuk. Inilah yang pantas didapatkan Istana Naga. Lei Dongsui terus berbicara dari samping. Lei Tiansheng menatap Wang Xian. Matanya berbinar. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lei Dongsui. Wajahnya pucat dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hehe, Lei Beichen dan yang lainnya tersenyum tipis dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kami telah memilih faksi lain.
5 pemuda lainnya berbicara saat mereka melihat semua faksi di Aliansi Utara. Segera, para pemuda memilih faksi satu persatu. Tidak ada faksi yang berani melawan. Ini adalah perintah dari Eternal Shocking Thunder. Ini bukan hanya hal yang baik tetapi juga hal yang buruk. Perasaan ini sedikit tidak menyenangkan. Wang Xian melayang di udara dan memerintahkan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya untuk segera membersihkan medan perang. Dia sedikit mengernyit. Kemunculan tiba-tiba dari Eternal Shocking Thunder telah membuat mereka mengikuti generasi muda dari Eternal Shocking Thunder. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, tidak mungkin mereka bisa menolaknya. Mereka hanya bisa mengikuti tindakan saat ini. Dia sedikit khawatir jika dia bertemu dengan seorang ahli dari Eternal Shocking Thunder Energy Tide, identitasnya mungkin terungkap. Pada saat itu, Istana Naga akan berada dalam bahaya. Istana Naga, aku akan mengikutimu ke wilayah Sekte Yu Huasen untuk melihat apakah ada harta yang bisa aku gunakan. Pada saat ini, Lei Dongsui terbang dan berkata kepada Wang Xian dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Xian sedikit mengernyit tetapi masih menganggukkan kepalanya. Kali ini, keberuntungan Lei Dongsui benar-benar bagus. Jika saya tahu sebelumnya, saya mungkin akan memilih Istana Naga. Kali ini, Lei Dongsui mengambil celah. Kekuatan Istana Naga ini bahkan lebih kuat dari Dewa Kerajaan Pembakaran, orang pembawa sial. Dari samping, Lei Donglin, Lei Tianming, dan yang lainnya melihat ini dan mengungkapkan ekspresi iri di wajah mereka. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan memilih Istana Naga. Apalagi sekarang Istana Naga telah menghancurkan Sekte Yuhua Divine. Tempat ini berisi harta yang sangat besar. Bahkan bagi mereka, itu adalah harta tertinggi. Di masa lalu, Lei Dongsui memandang rendah pria lain. Jika kita membiarkannya mendapatkan lebih banyak harta untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan semakin memandang rendah kita. Para pemuda di dekatnya berpikir sendiri. Aku ingin artefak ilahi ini dan ramuan ilahi dan buah ilahi ini. Dengan harta ini, tidak akan lama lagi aku bisa menyalakan 4 gumpalan api ilahi. Pada saat itu, bahkan Lei Beichen akan dikalahkan oleh tanganku. Di tempat pegunungan di planet Yuhua tumpang tindih, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya diselimuti oleh aura kabur. Itu dipenuhi dengan negeri dongeng. Di puncak tertinggi di tengah, mata Lei Dongsui berbinar saat dia melihat harta karun di perbendaharaan Sekte Ilahi Yuhua. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil beberapa ramuan ilahi yang paling berharga, buah ilahi, dan senjata ilahi di tangannya. Dia melihat semuanya dengan senyum di wajahnya. Wang Xian berdiri di samping dan melihat hal-hal yang diinginkannya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Nona Lei Dongsui, bukankah kamu mengambil terlalu banyak barang? Wang Xian berkata padanya dengan tenang. Mengapa? Apakah Anda memiliki masalah dengan itu? Sekarang Istana Naga Anda telah diambil alih, terus terang, Anda harus memberikan apapun yang saya inginkan. Selain itu, jika aku tidak berbicara untukmu, apakah menurutmu kamu akan bisa mendapatkan harta ini? Dia menatap Wang Xian dengan tenang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan lekukan yang indah. Apakah kamu petir abadi yang mencoba menggunakan kami sebagai budak? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan tenang. Haha, ini artinya kalian semua masih berharga. Dalam situasi ini, seluruh wilayah utara harus mendengarkan perintah Eternal Thunder Celap. Ikuti aku dan biarkan aku puas. Tahap selanjutnya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Tahukah kalian jika kalian semua tidak patuh, aku bisa memerintahkan kalian semua untuk menyerang di garis depan saat kita mencapai garis depan. Lei Dongsui menatap Wang Xian dengan tatapan membara. Wajahnya dipenuhi dengan kedinginan dan ejekan. Tujuan utama kompetisi generasi muda yang diadakan oleh petir abadi kali ini adalah untuk memelihara pilar masa depan petir abadi, Dewa Petir Masa Depan. Tidak ada hadiah untuk kompetisi. Satu-satunya hadiah adalah hak untuk mengendalikan faksi lain di wilayah utara. Ini adalah hak yang sangat besar. Demikian pula, hadiah ini juga sangat murah hati. Itu sangat murah hati sehingga banyak murid luar biasa dari generasi sekarang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk itu. Ini karena begitu Anda memiliki hak untuk mengendalikan kekuatan ini, Anda dapat memobilisasi sumber daya dan kekuatan dari kekuatan ini. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi mereka untuk mengumpulkan pahala. Hati Wang Xian tenggelam ketika dia mendengar kata-katanya. Niat membunuh yang samar melonjak. Dewa yang hanya memiliki 3 gumpalan api ilahi sebenarnya berani mengancamnya. Namun, Wang Xian benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Pihak lain adalah murid luar biasa dari Eternal Thunder Celap. Jika dia benar-benar membunuhnya, dia tidak perlu petir abadi untuk melakukan apapun. Jika semua kekuatan di seluruh wilayah utara bergabung,
mereka akan dapat menyebabkan kerugian besar bagi Istana Naga. Ini juga alasan mengapa Lei Dongsui berani mengikuti mereka ke sini sendirian. Mereka tidak perlu takut karena mereka tahu bahwa tidak ada yang akan menyakiti murid petir abadi mereka yang luar biasa. Faksi lain di wilayah utara mungkin tampak mulia, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan petir abadi. Menderita, Wang Xian menekan amarah di hatinya. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, dia hanya bisa bertahan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memerintahkan Perdana Menteri Gui untuk mengambil harta yang tersisa. Hehe, Lei Dongsui bisa merasakan ketidakpuasan Wang Xian, tapi dia tidak peduli sama sekali. Jadi bagaimana jika dia tidak puas? Setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya menuju ke 7 pasukan lainnya. Ketujuh kekuatan itu semuanya adalah dewa yang memiliki 7 atau 8 gumpalan api ilahi. Masing-masing dari mereka memiliki warisan yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Harta yang mereka kendalikan bernilai banyak uang. Bahkan Lei Dongsui tergerak saat melihat mereka. Matanya dipenuhi dengan hasrat dan keserakahan. Semua barang yang bisa dia gunakan dan dia perhatikan semuanya disimpan olehnya. Wang Xian menyaksikan semua ini dalam diam. Ayo pergi dan lihat istana nagamu. Setelah membersihkan harta dari 8 faksi, Lei Dongsui berkata dengan arogan kepada Wang Xian. Kenapa kamu pergi ke istana naga? Hati Wang Xian tenggelam saat dia bertanya pada Lei Dongsui. Tentu saja, saya akan menghitung tentara. Saya ingin memahami tentara di bawah saya. Saya akan pergi ke markas Anda. Saya tahu itu seharusnya kerajaan ilahi Anda. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian secara langsung. Aku bisa memanggil istana naga secara langsung. Wang Xian ragu sejenak sebelum berkata. Tidak perlu. Beberapa temanku juga ingin pergi ke tempatmu. Aku sangat penasaran planet macam apa yang bisa melahirkan kekuatan sebesar itu dengan begitu banyak dewa. Lei Dongsui menolak. Dia memandangnya dan berkata, ayo pergi. Kita akan segera ke sana. Waktu sangat penting. Wang Xian berdiri di sana dan tidak menjawab. Dia sedikit mengernyit. Jangan buang waktu. Lei Dongsui menatapnya dengan tatapan membara dan menekankan lagi. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan memberi isyarat kepada anggota istana naga di sekitarnya. Ayo pergi ke planet Liberty dulu. Aku ingin berkumpul dengan beberapa teman. Saat dia berbicara, dia segera terbang menuju formasi teleportasi. Wang Xian mengikuti dari belakang dan berteleportasi ke lokasi planet Liberty. Haha, Nona Lei Dongsui, selamat kali ini. Ketika mereka tiba di planet kebebasan, seorang wanita, seorang pria parubaya, dan 2 pria dan wanita muda berjalan mendekat dengan senyum di wajah mereka. Hehe, keberuntunganmu cukup bagus. Lei Dongsui tersenyum pada mereka berempat dan memberi isyarat kepada mereka. Ini adalah pemimpin Istana Naga. Dia telah mengikutiku untuk mendirikan faksi dengan perbuatan baik. Ada banyak orang kuat. Kami sudah mendengarnya. Saya percaya bahwa Nona Lei Dongsui pasti akan dapat membangun prestasi abadi kali ini dan menerima penghargaan Tuhan Dewa. Wanita itu berkata dengan sanjungan. Aku masih sangat percaya diri untuk mengalahkan yang lainnya. Ayo pergi dan lihatlah planet pemimpin Istana Naga. Wajah Lei Dongsui dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia meminta Wang Xian untuk memimpin. Tatapan Wang Xian menyapu mereka berempat. Ada 2 pria parubaya. Salah satunya memiliki kekuatan 9 gumpalan api suci sementara yang lain memiliki kekuatan 8 gumpalan api suci. Kedua wanita muda itu baru saja menyalakan api ilahi. Mereka harus menjadi pembantu atau pengikut terpercaya Lei Dongsui. Dia datang ke formasi teleportasi dan berteleportasi ke bumi. Berdengung. Segera, kelompok itu muncul di tepi pantai. Lei Dongsui segera melayang di udara dan mengamati sekelilingnya. Planet ini agak kecil, tapi masih rata-rata. Dia mengukur sekelilingnya dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Baginya, bumi memang rata-rata. Ayo pergi. Wang Xian berkata padanya dan terbang langsung ke laut. Nona Lei Dongsui, pemimpin Istana Naga ini sepertinya sedikit tidak rela. Di belakang, wanita itu melihat Wang Xian dan berkata dengan dingin. Hehe, jadi bagaimana jika mereka tidak mau? Dia akan segera datang dan memohon padaku. Lei Dongsui memandang Wang Xian dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Aku sedikit penasaran. Bagaimana bisa ada hampir 100 dewa di Istana Naga? Apakah mereka memiliki harta? Mata Lei Dongsui berkedip saat dia terbang menuju Istana Naga. Mereka berempat mengikuti dari dekat dan terbang menuju Istana Naga. Masuk. Wang Xian memandang Lei Dongsui dan yang lainnya di belakangnya dan memasuki Istana Naga langsung dari gerbang timur. Istana Naga ini benar-benar megah. Pria dan wanita muda di belakang Lei Dongsui memandangi Istana Naga di depan mereka dengan mata berbinar.
Lei Dongsui, yang berada di depan, mengamati sekelilingnya dengan mata tajamnya dan langsung memasuki Istana Naga. Berdengung, energi spiritual yang tebal. Kedua pemuda itu mau tidak mau berseru ketika mereka melangkah ke Istana Naga. Energi spiritual di sini sangat tebal. Ekspresi pria parubaya dan wanita itu sedikit berubah, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Salah satu dari mereka telah menyalakan 9 gumpalan api suci, dan yang lainnya menyalakan 8 gumpalan api suci. Mereka memiliki kerajaan ilahi mereka sendiri yang besar. Namun, ki spiritual di kerajaan ilahi mereka sangat berbeda. Ki spiritual di Istana Naga lebih dari 100 kali lebih banyak daripada di dunia luar. Ki spiritual yang agung ini sangat menakutkan. Mereka juga pernah ke kerajaan ilahi yang abadi, tetapi ki spiritual di sana masih sangat berbeda dari sini. Mungkin hanya kerajaan ilahi yang abadi yang dapat memiliki ki spiritual seperti itu. Lei Dongsui juga melihat sekeliling dengan kagum di dalam hatinya, matanya bersinar. Bawa kami ke posisi sentral. Juga, panggil semua anggota Istana Nagamu. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian dengan nada memerintah. Wang Xian meliriknya dan berjalan langsung ke Aula Raja Naga. Saat mereka memasuki Aula Raja Naga, wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pada saat ini, Lei Dongsui juga tampak tersentuh. Dia melihat sekeliling dengan keterkejutan di wajahnya. Dia melihat kursi naga di depan dan pohon leluhur di belakang kursi naga. Energi spiritual ini hampir 200 kali lebih kuat dari yang lain. Dia bergumam saat matanya berbinar. Dia melihat kursi naga yang berukuran 1000 meter dan langsung berjalan ke sana. Perdana Menteri Gui, panggil semua anggota Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui memandang Lei Dongsui dengan tidak ramah dan mengangguk dengan hormat kepada Wang Xian. Tahta dewa yang mengesankan. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Dia melangkah ke tangga dan berdiri di depan singgasana naga. Apakah ini pohon dewa? Dia melihat ke pohon leluhur di belakang singgasana naga dan mengukurnya. Ada buah di atasnya. Kekuatan macam apa ini? Aneh sekali. Lei Dongsui memandangi tubuh yang mengembalikan jiwa dan dipenuhi dengan keheranan. Xian kecil, kamu kembali. Siapa mereka? Pada saat ini, suara Sun Lingxiu terdengar. Dia dan Ling Jian'er keluar dari kamar naga dan menatap Lei Dongsui dan yang lainnya dengan cemberut. Mereka adalah orang-orang dari Eternal Shocking Thunder. Wang Xian berkata kepada mereka dan memberi isyarat agar mereka berdua datang ke sisinya. Guntur mengejutkan abadi. Kedua gadis itu tertegun sejenak dan sedikit kesungguhan muncul di wajah mereka. Oh, Raja Naga, apakah ini kedua istrimu? Lei Dongsui tertarik dengan tatapan mereka dan menatap mereka berdua dengan sedikit terkejut. Semuanya telah menyalakan api dewa, dan kekuatan mereka tidak lemah. Aku benar-benar tidak menyangka. Melihat Sun Lingxiu dan Ling Jian'er, dia sedikit terkejut. Mereka masih sangat muda, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah darinya, dan bahkan lebih kuat darinya. Dia sangat terkejut. Istana Naga ini luar biasa. Raja Naga, Raja Naga. Saat ini, anggota Istana Naga memasuki Istana Raja Naga satu persatu. Lebih dari 20.000 anggota mengikuti para pemimpin divisi tempur. Ketika mereka melihat Lei Dongsui di depan singgasana naga, mata mereka berbinar. Semua anggota Istana Naga telah tiba. Hanya 20.000 atau lebih. Wanita di sebelah Lei Dongsui menunduk karena terkejut. Semuanya adalah elit. Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah dari demigod peringkat 8. Kekuatan ini sangat kuat. Suara terkejut datang dari mulut wanita itu lagi. Dia melirik anggota Istana Naga dan tersenyum. Nona Lei Dongsui, selamat. Kekuatan Istana Naga sangat kuat. Dia berkata sambil tersenyum. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Lebih dari 100 pakar negara yang saleh, lebih dari 20.000 dewa peringkat 8, peringkat 9, dan murid tingkat puncak. Lei Dongsui melihat kekuatan Istana Naga dengan tatapan membara di matanya. Kekuatan ini sebanding dengan guntur mengejutkan abadi, pasukan tingkat inti. Aku pasti akan mendapat banyak poin prestasi jika aku mengendalikan Istana Naga. Hatinya terbakar kegirangan saat dia menyaksikan Istana Naga yang kuat dan anggota Istana Naga di bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat tentang pilihannya. Huala, Lei Dongsui menyesuaikan pakaiannya dan perlahan duduk di kursi naga di belakangnya. Dia duduk tegak di kursi naga dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pria parubaya dan wanita itu segera berdiri di kedua sisi dan menatap semua orang di Istana Naga. Saya sangat puas dengan Istana Naga Anda. Jika Anda patuh, saya tidak akan menganiaya Anda. Bibir Lei Dongsui sedikit melengkung dan wajahnya penuh kebanggaan. Cepat dan berterima kasih pada beberapa nona muda.
Wanita itu berteriak dengan dingin ketika dia melihat anggota Istana Naga yang acuh tak acuh. Kekuatan puncak 9 gumpalan api ilahi perlahan-lahan menekan ke depan. Jika kamu memiliki kemampuan, secara alami kamu akan memiliki status. Istana Nagamu memiliki kemampuan. Lei Dongsui melambaikan tangannya. Dia menatap Wang Xian dan berkata, Raja Naga, kamu adalah jenderal nomor 1 di bawahku. Saya mendengar bahwa Istana Naga Anda memiliki 9 binatang dewa yang menarik tahta dewa. Ke-9 binatang dewa itu akan menarik sedan binatang untuk saya di masa depan. Juga, kamu harus menjadi istri Raja Naga. Kamu memiliki atribut cahaya dan kemampuan penyembuhan dan dukungan yang baik. Yang di sampingmu harus menjadi pembudidaya pedang. Kalian akan berada di sisiku. Dia berbicara perlahan dan berdiri langsung pada akhirnya. Apakah ada yang keberatan? Lei Dongsui berdiri dengan bangga di depan singgasana naga di Istana Raja Naga. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bertanya dengan arogan. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit menghela nafas. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Anggota Istana Naga lainnya tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang. Sun Lingxiu dan Ling Jianer mengerutkan kening. Untung Anda bisa mengikuti Nona Lei Dongsui kami. Tidak ada yang keberatan. Sepertinya mereka diam-diam setuju. Cepat dan berlutut untuk menunjukkan kesetiaanmu. Pria parubaya itu melihat bahwa tidak ada seorang pun dari Istana Naga yang mengatakan apapun dan langsung berteriak. Hehe, ikuti aku. Di masa depan, aku bisa membuatmu bergabung dengan Eternal Shocking Thunder. Kamu akan memiliki planet beberapa kali lebih banyak daripada yang kamu miliki sekarang. Lei Dongsui duduk perlahan dan berkata dengan bangga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak sembarangan hanya karena nama Eternal Thunder celap? Wang Xian aku menghela nafas sedikit. Lei Dongsui sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya dan menoleh ke Wang Xian dengan dingin. Apa, Raja Naga, apakah kamu akan menentang petir abadi kita dan penguasa petir? Suaranya tajam. Hualala. Begitu dia selesai berbicara, Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya, dan semua anggota Istana Naga maju selangkah perlahan. Tidak ada yang berani duduk di singgasana Raja Naga, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Suara Perdana Menteri Gui dingin, dan niat membunuh keluar dari anggota Istana Naga. Suara Perdana Menteri Gui bergema di seluruh Istana Raja Naga. Saat anggota Istana Naga maju selangkah, aura tak terlihat dan menakutkan memenuhi seluruh Istana Raja Naga dengan niat membunuh. Tidak ada yang berani duduk di singgasana Raja Naga, dan tidak ada yang berhak melakukannya. Pada saat ini, pupil Lei Dongsui sedikit menyempit di singgasana naga, dan wajahnya perlahan berubah menjadi jelek. Istana Naga, apa yang kamu coba lakukan? Tidak mematuhi perintah Nona Lei Dongsui. Tidak mematuhi perintah Dewa Petir. Hanya dengan Istana Naga kecilmu. Kamu berani melanggar perintah dewa-dewa. Apakah kamu mencoba untuk membawa kehancuranmu sendiri? Seorang pemuda yang berdiri di depan singgasana naga berteriak dengan ekspresi tegas. Tatapannya menyapu anggota Istana Naga di bawah, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Di seluruh wilayah utara, siapa yang berani melanggar perintah Dewa Petir? Tidak ada yang berani. Melanggar perintah Dewa Petir tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Raja Naga, aku sangat marah sekarang. Aku akan memberimu 10 detik untuk memuaskanku dalam 10 detik. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua menyesal datang ke dunia ini. Lei Dongsui duduk di singgasana naga dan menatap Wang Xian dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Bahkan ketika dia menghadapi semua orang dari Istana Naga, dia tidak takut sama sekali. Ini karena ini adalah wilayah utara. Dia telah membawa perintah penguasa petir untuk merekrut semua faksi utama. Selama faksi manapun berani melawan, yang menunggu mereka adalah kehancuran. Adapun keselamatannya sendiri, dia tidak khawatir sama sekali. Ini karena jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi provokasi bagi seluruh petir abadi. Di hadapan kekuatan seperti itu, Eternal Thunder celap pasti akan mengambil tindakan dan menyingkirkannya. Tidak ada kekuatan yang berani menyentuhnya. Duduk di kursi naga, Lei Dongsui masih tinggi dan perkasa. Semut lain yang menganggap dirinya tinggi dan perkasa hanya karena latar belakangnya. Wang Xian memandang Lei Dongsui yang sedang duduk di kursi naga dan berkata dengan nada mengejek. Dengan latar belakangmu, awalnya aku tidak ingin bergerak. Namun, kamu terlalu rakus dan sombong. Apa hak seorang wanita dengan 3 gumpalan api suci untuk memerintahku? Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengucapkan setiap kata dengan dingin. Ledakan. Seperti yang dikatakan Wang Xian, dia menggerakkan lengannya dan cakar langsung muncul di depan Lei Dongsui. Itu ditujukan ke lehernya.
Apa, Raja Naga, kamu mengejar kematianmu sendiri? Lei Dongsui melihat bahwa Wang Xian berani menyerang. Pada saat ini, ekspresi superiornya benar-benar menghilang. Dia berteriak panik. Kamu berani menyerang murid elit dari Eternal Shocking Thunder. Istana Naga, kamu semua adalah daging mati. Wanita dengan 9 gumpalan api ilahi di sampingnya berteriak dengan keras. Dia menggerakkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Hus, hus, hus. Pada saat ini, duri muncul dari udara tipis di bawah kaki wanita dan 3 orang lainnya. Pohon leluhur di belakang singgasana naga memancarkan cahaya hijau redup. Oh tidak, ekspresi wanita parubaya itu berubah drastis saat melihat para ahli dari istana naga menyerang. Matanya menunjukkan ekspresi panik. Ledakan, tubuh Wang Xian bergetar. Kekuatan milik istana naga langsung menekan mereka. Sebagai kerajaan ilahi Wang Xian, istana naga secara alami berada di bawah kendalinya. Memasuki kerajaan ilahi orang asing jelas bukan hal yang baik. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan besar untuk keluar dari kerajaan ilahi, mereka mungkin akan tertahan di sana selamanya. Itu karena ini adalah dunia orang lain. Ledakan. Ekspresi wanita dan pria parubaya itu berubah drastis. Tubuh mereka sepertinya ditekan oleh bintang. Duri melilit tubuh mereka. Saat berikutnya, duri tajam memasuki tubuh mereka. Kekuatan hidup mereka menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Nona Lei Dongsui, selamatkan kami. Mereka berempat mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka berteriak nyaring. Pada saat ini, wajah Lei Dongsui dipenuhi ketakutan. Dia membuka mulutnya. Berdengung. Sebelum dia bisa berbicara, cakar energi mencengkeram lehernya. Wajahnya memerah seketika. Wajah halusnya dipenuhi dengan kepanikan. Tidak, tidak kau lepaskan. Tubuhnya berjuang keras saat dia menatap Wang Xian dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan berani menyerangnya. Apakah mereka ingin mati? Dia benar-benar berani menyerangnya. Pada saat ini, 4 jeritan putus asa datang dari sampingnya. Dia melihat ke atas dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pembangkit tenaga listrik yang telah dia habiskan begitu banyak upaya untuk merekrut benar-benar terbunuh. Dewa dengan 9 gumpalan api suci itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jangan bunuh aku. Dia memohon belas kasihan dengan wajah penuh kepanikan. Sudah terlambat. Wang Xian berkata dengan lemah dan mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Retakan, retakan. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia merasakan kedatangan kematian. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan mayatnya ke aula Raja Naga. Xiao Xian, jika kita membunuhnya, apakah akan ada guntur abadi untuk balas dendam? Dengan kekuatan kita. Sun Lingxiu melihat wanita sombong itu dibunuh dan berkata dengan sedikit khawatir. Agak merepotkan, tapi kami sudah menemukan tindakan balasan. Wang Xian tersenyum padanya. Di samping, Perdana Menteri Gui berjalan lurus ke depan kursi naga. Dia menyeka tempat di mana Lei Dongsui duduk dan mencabut embrio yang mengembalikan jiwa dari pohon leluhur. Memberinya embrio yang mengembalikan jiwa adalah hal yang sia-sia. Perdana Menteri Gui berjalan ke mayat itu dan berkata dengan tatapan dingin. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Namun, mengendalikannya akan bermanfaat bagi kita di masa depan. Wang Xian berkata dengan lemah. Beberapa jam yang lalu, setelah menyaksikan keserakahan dan kesombongan Lei Dongsui, Wang Xian dan Perdana Menteri Gui menemukan sebuah solusi. Wang Xian dan yang lainnya secara alami tidak akan memanjakan seorang wanita dengan 3 gumpalan api ilahi. Namun, Istana Naga tidak mampu menyinggung latar belakang petir abadi. Dia bisa menggunakan metode lain untuk mengendalikannya. Begitu dia menemukan Dewa Guntur, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Pada saat itu, Istana Naga akan dihancurkan. Hanya ada satu cara, yaitu membunuhnya dan membangkitkannya dengan embrio yang mengembalikan jiwa dan token darah naga. Lei Dongsui, yang dibangkitkan di Istana Naga, dapat dianggap sebagai anggota Istana Naga. Dalam hal ini, dia hanya akan memiliki satu keinginan. Istana Naga akan menjadi tuannya, dan Raja Naga akan menjadi tuannya. Pada saat itu, bahkan dewa-dewa tidak akan bisa merasakan apa yang terjadi padanya. Itu akan menyia-nyiakan embrio yang mengembalikan jiwa yang sangat berharga. Bagus, kamu baik-baik saja. Xian kecil, kamu bisa menangani masalah Istana Naga. Su Qing dan yang lainnya berada di benua transendensi. Jian Er dan aku harus bergegas. Sun Lingxiu melihat bahwa Wang Xian memiliki cara untuk menghadapinya dan terbang keluar dari Istana Naga bersama Ling Jian Er. Sekelompok gadis saat ini sedang membangun naga dan Phoenix Empire mereka. Raja Naga, dia seharusnya bisa segera dihidupkan kembali. Perdana Menteri Gui mengambil mayat Lei Donglin dan berbicara dengan Wang Xian.
Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mereka berdua berjalan ke kolam transformasi naga. Setelah menempatkannya ke dalam kolam transformasi naga, Lei Dongsui, yang memiliki embrio yang mengembalikan jiwa dan baru mati selama beberapa menit, sadar kembali dengan sangat cepat. Huala, dia terbang keluar dari kolam transformasi naga dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sedikit terdistorsi. Namun, segera, ekspresi hormat muncul di wajahnya. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Lei Dongsui berlutut di depan Wang Xian. Dia tidak memiliki kesombongan dan kesombongan dari sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya, mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Bangun, itu Raja Naga. Lei Dongsui berdiri dengan hormat di samping Wang Xian. Dia dipenuhi dengan rasa hormat. Apakah kamu masih memiliki ingatanmu sendiri? Apakah kamu ingat semua yang terjadi? Wang Xian bertanya padanya dengan tenang. Aku tahu. Dongsui lah yang dengan sembrono menyinggung Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga, telah mengizinkanku untuk dilahirkan kembali. Lei Dongsui menjawab dengan cepat. Bagus kalau kamu tahu. Ceritakan tentang tujuan perekrutan Thunder yang mengejutkan abadi dari pasukan lain di wilayah utara. Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, belum lama ini, Eternal Shocking Thunder diserang oleh sejumlah besar monster iblis dari sarang iblis. Bahkan naga iblis di belakang monster iblis dari sarang iblis muncul. Pada saat itu, Dewa Petir yang mengejutkan muncul, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Dia bahkan ditipu olehnya dan diracuni. Namun, naga iblis berada dalam kondisi yang lebih buruk. Ekornya tertinggal dan dia harus berjuang untuk hidupnya untuk melarikan diri. Sekarang, naga iblis membalas dendam pada kita dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang kita. Untuk menghindari kerugian, kami, Petir Abadi, telah memutuskan untuk merekrut semua pasukan di seluruh wilayah utara. Lei Dongsui berkata perlahan kepada Wang Xian. Merekrut semua pasukan di wilayah utara untuk melawan binatang iblis sebagai umpan meriam. Wang Xian mengangkat alisnya. Kurang lebih. Di antara binatang iblis, ada lebih dari 20 eksistensi di puncak kondisi dewa. Bahkan Dewa Guntur Petir Abadi hanya memiliki nomor ini. Dalam pertempuran seperti itu, bahkan jika kita bisa menang, kita mungkin akan menderita kerugian besar. Kita bahkan mungkin kehilangan setengah dari kekuatan kita. Oleh karena itu, kami akan merekrut pasukan lain untuk mengurangi kerugian Eternal Thunder Celap. Lei Dongsui mengangguk. Dengan kata lain, setelah kita menuju Eternal Thunder Celap Tomorrow, kita akan langsung memasuki garis depan. Wang Xian menatapnya. Itu benar. Kita akan langsung memasuki garis depan. Namun, apakah kita akan diperlakukan sebagai umpan meriam atau tidak, itu masalah lain. Ini tergantung pada keputusan kita. Sebagai penguasa dari kekuatan ini, kita memiliki hak untuk membuat keputusan. Namun, untuk mendapatkan poin prestasi, pasti akan ada murid yang akan memerintahkan pasukan lain di wilayah utara untuk dirawat, sebagai umpan meriam. Setiap kali mereka membunuh binatang iblis, kita akan mendapatkan beberapa poin prestasi. Lei Dongsui berkata demikian. Petir abadimu benar-benar kuat. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Raja Naga, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan anggota Istana Naga digunakan sebagai umpan meriam. Lei Dongsui segera berkata, bagaimana dengan mayat binatang iblis yang kita bunuh? Bisakah kita mendapatkannya? Mata Wang Xian berkedip saat dia bertanya padanya. Tentu saja, akan ada beberapa manfaat bagi faksi Petir Abadi. Jika tidak, faksi lain di wilayah utara pasti akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka tahu mereka sudah mati. Separuh dari mayat Yao Xie dapat diperoleh. Setengah lainnya milik faksi Eternal Thunder Celap. Anda dapat menggunakan mayat Yao Xie untuk ditukar dengan item, formasi, dan faksi Eternal Thunder Celap untuk membuka perbendaharaan. Di sana tidak ada harta di dunia luar. Beberapa harta sangat menarik bagi mereka yang berada di puncak negara ketuhanan. Kata Lei Dongsui. Meski begitu, dia masih umpan meriam. Wang Xian bergumam sambil membuka telapak tangannya dan mengeluarkan cincin interspatial Lei Dongsui. Di dalam cincin interspatial terdapat ramuan ilahi dan buah ilahi yang dia peroleh dari Wang Xian serta berbagai harta karun. Ada total lebih dari 150 ahli negara yang saleh dari 7 faksi, ditambah harta di sarang mereka. Cukup, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Harta karun dari dinasti Dewa Tianyang, harta dari 8 kekuatan sekte Yu Huasen, dan segala macam ramuan dan ramuan dewa sudah cukup untuk menyalakan api dewa lagi. Apakah tidak apa-apa jika keempat wanita paruh baya itu dibunuh? Jika demikian, pikirkan cara untuk menyingkirkan mereka.
Kita akan berangkat besok. Wang Xian berkata padanya sebelum berbalik dan terbang ke Aula Raja Naga. Istana Naga tidak punya pilihan selain mematuhi Order of Eternal Thunderclap. Namun, setelah kekuatannya meningkat, ditambah dengan kehadiran Lei Dongsui, tingkat bahayanya akan jauh lebih rendah. Setelah tiba di Istana Raja Naga, Wang Xian mencurahkan semua sumber daya di cincin interspatial dan sarang induknya. Mengaum, mengaum. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi naga suci 7 warna yang sangat besar, melahap segala macam sumber daya dalam suapan besar. Setelah menyalakan segumpal api suci lainnya, dia akan memiliki kekuatan Dewa Puncak. Saat itu, selain Dewa Guntur, dia tidak akan takut pada siapapun di wilayah utara. Selama dia diberi cukup waktu dan sumber daya, Dewa Guntur tidak akan ragu untuk membunuhnya. Mengaum, 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 ding. Selamat menjadi tuan rumah karena telah menaikkan levelmu dan menyalakan gumpalan api Dewa keempat. Nama Wang Xian, ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level 4 gumpalan api ilahi, perubahan kelima dari transformasi naga ilahi. Kristal ilahi 235,4 juta, 100 miliar. Kemampuan supranatural memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen milestone, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkok sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga tingkat 6. Anggota Istana Naga 33.633. 10 menit kemudian, raungan yang sangat agung terdengar di seluruh Istana Naga. Tubuh naga setinggi 15.000 meter bercokol di Istana Raja Naga. Itu seperti puncak gunung yang sangat mistis. Sisik naga 7 warna berkedip dengan cahaya ilahi, menyebabkan seseorang terpesona. Aura naga yang samar itu menyebabkan semua makhluk di bawah alam dewa bergetar. Ini bentuk ini. Pada saat ini, di depan Istana Raja Naga, Lei Dongsui sedang melihat sosok Wang Xian. Matanya terbuka lebar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini sebenarnya mirip dengan naga iblis. Namun, itu terlihat jauh lebih agung dan mulia daripada naga iblis. Beberapa orang mengatakan bahwa naga iblis memiliki garis keturunan naga ilahi yang legendaris. Mungkinkah Raja Naga juga memilikinya? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Naga ilahi telah lama menghilang. Hanya ada beberapa catatan sejarah tentang keberadaan yang begitu mengerikan. Namun, menurut catatan, naga ilahi sudah menghilang. Hanya ada beberapa binatang iblis yang memiliki garis keturunan naga ilahi. Sekarang dia melihat Raja Naga 7 warna, dia merasa bahwa naga dewa legendaris mungkin tidak sekuat itu. Puncak dari kondisi dewa. Jika aku bertemu dengan keberadaan seperti Dewa Pedang Iblis Hujan sekarang, aku akan bisa membunuhnya dalam 10 langkah. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya dan melihat atributnya, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Selamat kepada Raja Naga untuk terobosan lainnya. Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan berkata dengan senyum di wajahnya. Perdana Menteri Gui, pilih 15.000 anggota dan ikuti Eternal Thunderclap Tomorrow. Wang Xian berubah menjadi wujud manusianya dan berkata kepada Perdana Menteri Gui dengan suasana hati yang baik. Itu Raja Naga. Aku akan segera bersiap. Perdana Menteri Gui mengangguk. Kapan kita berangkat besok? Wang Xian memandang Lei Dongsui yang tidak jauh. Melapor ke Raja Naga. Kita akan berangkat besok siang. Lei Dongsui menganggukkan kepalanya dengan hormat. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Setelah ragu sejenak, dia terbang menuju benua transendensi. Dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi untuk perjalanan ini. Dia akan pergi dan melihat sekelompok gadis terlebih dahulu. Ayo pergi. Pada siang hari berikutnya, Wang Xian memimpin 15.000 murid Istana Naga keluar dari Istana Naga. Di tengah barisan depan, Lei Dongsui mengendarai benih naga Phoenix Api. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mendapatkan kembali tampilan arogannya. Wang Xian mengikuti di samping dan rombongan menuju formasi teleportasi. Untuk mencegah orang-orang dari badai abadi memperhatikan apapun, Wang Xian membuat Lei Dongsui kembali ke penampilannya yang biasa. Di permukaan, dia adalah pemimpinnya. Raja Naga, garis depan terletak di planet Baja. Itu adalah garis depan pertarungan melawan binatang iblis. Kita perlu 2 jam untuk berteleportasi melalui formasi. Lei Dongsui berbisik kepada Wang Xian. Baiklah, ayo ke sana dulu. Wang Xian mengangguk. Planet Baja bukanlah planet budidaya, tetapi planet teknologi.
Itu terletak tidak jauh dari perbatasan antara wilayah utara dan wilayah tengah. Di alam semesta yang luas, tidak hanya ada planet budidaya, ada juga banyak planet teknologi seperti bumi di masa lalu. Planet teknologi yang kuat dan senjata teknologi dapat menghancurkan dewa. Namun, setelah sebagian besar planet teknologi mempelajari teknik kultivasi, mereka secara bertahap beralih ke teknik kultivasi. Lagi pula, teknik kultivasi memungkinkan manusia hidup selama puluhan ribu tahun atau bahkan 100.000 tahun. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan tubuh fisik mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh teknologi planet teknologi. Berdengung. Setelah 2 jam teleportasi terus-menerus, Wang Xian dan yang lainnya tiba di atas sebuah bangunan yang terbuat dari baja. Ada banyak rumah kaca transparan di sekitarnya. Orang-orang akan muncul dari waktu ke waktu di rumah kaca, dan beberapa akan memasuki rumah kaca dan menghilang. Seluruh bangunan besar itu dipenuhi dengan rasa teknologi. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling. Ada banyak kota besar yang terbuat dari baja di sekitarnya, yang memengaruhi pandangan semua orang. Planet baja adalah planet teknologi terkuat di wilayah utara. Senjata teknologi di sini dapat membunuh dewa dengan 3 hingga 4 gumpalan api dewa. Jika mereka lebih kuat, mereka tidak akan mampu melakukannya. Lei Dongsui mengangkat kepalanya dengan bangga dan mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Sekarang, kita harus melapor ke garis depan agar kita bisa bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dia melanjutkan, memimpin. Wang Xian mengangguk dan mengikuti di belakang Lei Dongsui saat mereka terbang ke depan. Di sekitarnya, ada mobil terbang bolak-balik di udara. Ada juga banyak pembudidaya yang terbang di langit. Ada begitu banyak orang di planet ini. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Semuanya padat dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Planet baja sekarang menjadi garis depan dari seluruh petir abadi. Saat ini, hampir 100 pembudidaya dan pembangkit tenaga listrik dari semua planet telah datang ke sini. Petir abadi tidak hanya merekrut banyak pasukan, mereka juga menarik lebih dari 1 miliar pembudidaya untuk menjaga garis depan melalui misi. Selain berbagai pasukan yang kuat dan personel logistik dari Eternal Shocking Thunder, jumlah orang di planet ini telah meningkat lebih dari 2 miliar. Lei Dongsui melaporkan. Ngomong-ngomong, apakah para ahli yang ditempatkan di gelombang energi sudah datang? Jantung Wang Xian berdetak kencang saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak. Gelombang energi juga merupakan tempat yang relatif penting. Begitu kita mengungsi, itu akan sepenuhnya ditempati oleh daun dewa abadi. Lei Dongsui berkata dengan ragu. Meskipun dia bingung, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Itu bagus. Wang Xian bergumam. Lebih dari 10.000 orang terbang ke depan. Orang-orang di sekitar mereka memandang mereka dengan takjub. Ketika mereka melihat Lei Dongsui, mereka semua memiliki ekspresi kagum di wajah mereka. Jelas, orang ini sangat terkenal dalam guntur mengejutkan abadi. Banyak orang mengenalnya. Luas planet baja itu sangat besar. Wang Xian memperkirakan bahwa itu setidaknya 1 hingga 200 kali lebih besar dari bumi. Setelah terbang selama setengah jam, akhirnya dia sampai di garis depan. Ketika Wang Xian melihat garis pertempuran di depannya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tembok kota baja yang sangat besar berdiri di kehampaan. Seluruh tembok kota baja setidaknya memiliki panjang puluhan juta kilometer. Tingginya mencapai jutaan kilometer. Pada saat ini, para pembudidaya berdiri dengan rapat di tembok kota baja putih perak. Di depan mereka, ada meteorit yang mengambang di kehampaan. Ada meteorit besar dan kecil. Meteorit besar berukuran ratusan kilometer sedangkan yang kecil berukuran ribuan meter. Itu terlihat sangat kacau. Meteorit itu padat dan ada raungan setan di tengahnya. Ketika Wang Xian semakin dekat ke tembok kota baja, dia melihat ada banyak mesin perang raksasa di tembok kota baja. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya dengan diameter 1000 meter langsung menuju binatang iblis di depannya. Sinar cahaya yang menakutkan menembus puluhan juta kilometer ke dalam kehampaan. Sebagian besar binatang iblis yang terkena itu tidak akan bisa lolos dari kematian. Itu adalah meriam pemusnah cahaya. Itu menggunakan teknologi untuk mengontrol kekuatan cahaya dan mampu membunuh eksistensi tingkat abadi. Lei Dongsui melihat ekspresi ingin tahu Wang Xian dan menjelaskan kepadanya melalui transmisi suara. Benar-benar ajaib. Ini mirip dengan formasi. Mata Wang Xian berbinar saat dia berkata. Teknologi memang mirip dengan formasi. Ini adalah cara menggunakan atribut. Lei Dongsui ragu sejenak sebelum berkata. Dia mendarat di tembok kota baja perak putih dan melihat kehampaan tak berujung di depannya. Mata Wang Xian berbinar. Ini adalah langit berbintang di semesta. Ayo pergi ke pusat komando petir abadi.
Lei Dongsui berjalan menuju tengah. Nona Lei, selamat. Kudengar kamu sekarang mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Tuan Lei, Tuan Lei. Sepanjang jalan, beberapa orang menyapa Lei Dongsui dengan antusias. Wang Xian menyaksikan diam-diam dari samping. Setelah berjalan hanya belasan kilometer, dia bertemu lebih dari 30 dewa. Jumlah dewa di sini sangat menakutkan. Raja Naga, kami di sini. Mungkin agak ofensif untuk berbicara nanti. Lei Dongsui berkata dengan lembut dan melihat ke pusat komando di depannya. Tidak apa-apa, bertindak sesuai dengan karaktermu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pusat komando dari bangunan baja berwarna putih keperakan dipenuhi dengan nuansa teknologi. Saat Lei Dongsui berjalan ke depan, pintu besi langsung terbuka. Di dalamnya ada pusat komando yang sangat besar. Seluruh medan perang bisa dilihat dengan jelas dari sini. Saat ini, ada lebih dari 1 juta orang berkumpul di dalam. Mereka semua ada di sini. Tatapan Wang Xian menyapu seluruh area dan menyadari bahwa orang-orang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara, dinasti pembakar dewa, dan gerbang dewa yang mempesona semuanya ada di dalam. Dia menyipitkan matanya sedikit. Tatapannya menyapu lokasi perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ketika dia membunuh Dewa Pedang Setan Hujan, dia telah menyebutkan bahwa perusahaan perdagangan ekspedisi utara adalah orang yang memberitahu mereka tentang berita ini. Wang Xian agak curiga. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara sampai batas tertentu terlibat dalam penyergapan sekte Yu Huasen. Lei Dongsui, kamu satu-satunya yang tersisa. Di depan, Lei Tiansheng melihat mereka datang dan berkata dengan dingin. Tatapannya menyapu melewati Wang Xian dan yang lainnya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kali ini, jika bukan karena Istana Naga, dia bisa mengambil alih sekte Yu Huasen. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Lei Donglin, Lei Beichen, dan yang lainnya, perbedaannya sangat besar. Di masa depan, perbedaan di antara mereka hanya akan tumbuh semakin besar. Ini semua karena Istana Naga dan Lei Dongsui. Terhadap hal ini, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Lei Dongsui dan Istana Naga. Kalian lebih awal. Lei Dongsui mengamati sekeliling dan memimpin Wang Xian dan yang lainnya lurus ke depan. Bukankah ada hampir 100 ahli negara yang saleh di Istana Naga? Mengapa hanya ada 50 orang di sini? Lei Beichen dan yang lainnya melihat ke belakang Lei Dongsui. Mereka sedikit terkejut saat mereka menyapu pandangan mereka ke seluruh area. Aku punya rencana sendiri untuk ini, tidak perlu semua orang mengkhawatirkanku. Lei Dongsui tersenyum tipis, tatapannya beralih ke seorang lelaki tua di depannya. Dia membungkuk dan berseru, Tuan Dewa Petir. Itu benar, karena kalian semua ada di sini, aku akan memanggil Dewa Guntur lainnya. Tatapan lelaki tua itu menyapu sekelompok ahli di depannya, dan dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Dengan pikiran, dia mentransmisikan suaranya ke masing-masing dari mereka. Hus, hus, hus. Apakah semua kekuatan aliansi wilayah utara ada di sini? Kudengar mereka masih ingin berkelahi di antara mereka sendiri. Sepertinya mereka hidup terlalu nyaman. Sosok perlahan muncul di depan mereka. Mereka berdiri di platform tinggi di depan mereka. Ada sekitar 20 angka. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian klan petir abadi, sementara yang lain mengenakan baju perang. Masing-masing lelaki tua itu memancarkan tekanan yang menakutkan dan dipenuhi dengan martabat. Mata mereka menyapu ke depan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Melihat 20 sosok di depan mereka, wajah semua orang dari aliansi wilayah utara sedikit berubah, dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Bahkan 3 pakar alam dewa puncak dari aliansi wilayah utara memandang mereka dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Dewa Petir, mereka tampak sedikit malu. Salam, Tuan Dewa Guntur. Lei Dong, Sue Lei, Bei Chen, dan pemuda lainnya segera memanggil dengan hormat ketika mereka melihat 20 Dewa Petir. Hampir 600 ahli alam dewa dan 3 ahli alam dewa puncak. Kekuatan mereka tidak buruk. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Tidak ada pikiran. Seluruh Northern Territory dalam bahaya sekarang. Jika bukan karena kami, Eternal Shocking Thunder, kamu pasti sudah hancur. Kali ini, kami akan merekrutmu. Dengarkan perintah murid Guntur mengejutkanku yang abadi. Siapapun yang berani tidak mematuhi kami akan dimusnahkan oleh tangan kami. Seorang lelaki tua dengan bekas luka pisau di wajahnya dan ekspresi ganas di wajahnya, mengenakan baju perang, dengan dingin memperingatkan faksi lain. Semuanya, jangan khawatir. Kami, Eternal Shocking Thunder, tidak memintamu untuk mati. Ini juga kesempatan untukmu. Harta karun Guntur mengejutkan abadi terbuka untuk kalian semua. Selama kalian memiliki poin prestasi, kalian dapat menukarnya dengan harta apapun.
Terutama 3 ahli alam Dewa Puncak. Jika Anda dapat membunuh 2 ahli alam Dewa Puncak, dewa-dewa kami telah mengatakan bahwa kami dapat langsung memberi Anda gelar Dewa Petir. Setelah pria parubaya selesai berbicara, seorang pria tua di sampingnya mengambil kata-katanya dan menghiburnya. Tongkat besar dan kencan yang manis. Lagi pula, kekuatan aliansi wilayah utara bukanlah budak. Di bawah mereka, pasukan mendengar kata-kata mereka dan tidak berbicara. Mereka sudah tahu ini. Meski direkrut secara langsung, akan lebih baik jika mereka beruntung dan bisa mendapatkan banyak item. Beberapa barang sangat berharga bagi mereka. Mereka hanya bisa menerima situasi seperti itu. Kamu 10 murid yang luar biasa, masing-masing memilih benteng. Semakin banyak binatang iblis yang kamu bunuh, semakin banyak perbuatan baik yang akan kamu terima. Selain itu, diperlukan operasi khusus. Anda harus setuju tanpa syarat. Dewa Guntur bekas luka yang baru saja mulai berbicara berkata. Saat suaranya turun, dia menghilang. Dewa petir lainnya juga pergi. Hanya satu yang tertinggal. Kamu harus tahu lokasi benteng. Pilih bentengmu dan atur serangan dalam 1 jam. Dewa Guntur terakhir yang tersisa memerintahkan mereka. Itu Dewa-Dewa Guntur. Serahkan pada kami. Lei Beichen membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalian pergi. Aku akan mengawasi pertempuran dalam 1 jam. Dewa petir mengangguk. Dia berbalik untuk melihat medan pertempuran kosong di depannya, mengawasi sekelilingnya. 10 benteng. Kami menginginkan benteng pusat. Pada saat ini, Lei Beichen segera berkata kepada 9 pemuda dan pemudi lainnya. Aku ingin pusatnya juga. Aku ingin dekat dengan pusat. Begitu Lei Beichen selesai berbicara, Lei Donglin, Lei Tianming, dan yang lainnya segera berbicara juga. Aku ingin yang di sebelah kiri. Lei Dongsui juga angkat bicara. Lei Dongsui, kekuatan Istana Naga tidak buruk, namun kamu memilih tempat yang paling aman. Apakah kamu tidak menginginkan poin prestasi? Setelah Lei Dongsui membuat pilihannya, Lei Beichen dan yang lainnya menoleh dengan heran. Kalian tidak perlu khawatir tentang masalahku. Lei Dongsui berkata dengan tenang dan berjalan lurus menuju lokasi benteng. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang benteng ini? Wang Xian mengikuti di belakang dan bertanya pada Lei Dongsui. Ada 10 benteng, dan mereka juga merupakan pusat invasi iblis. Kamu harus terus-menerus diserang oleh Xiao Xian dan Yao Xietere. Kadang-kadang, akan ada binatang iblis di puncak keadaan dewa. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menderita kerugian besar. Lei Dongsui menjelaskan kepada Wang Xian dengan suara rendah. Jadi begitu, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Membunuh Yao Xie bisa mendapatkan poin prestasi. Namun, Lei Dongsui, yang telah ditundukkan, kini fokus pada keamanan Istana Naga. Karena itu, dia memilih tempat yang paling aman. Pria muda lainnya dengan keterkejutan abadi tidak sabar untuk memilih kursi tengah. Adapun kematian aliansi utara, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selama mereka memiliki poin prestasi, itu sudah cukup. Lei Dongsui, kalian akhirnya datang. Kita bisa sedikit santai. Ketika mereka tiba di benteng di tengah tembok kota baja, seorang pria parubaya melihat mereka berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu, Lord Renaud. Serahkan tempat ini padaku. Lei Dongsui berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku serahkan padamu, Dongsui. Kekuatanmu tidak buruk. Saat pria parubaya itu berbicara, tatapannya menyapu Wang Xian dan yang lainnya di belakangnya saat dia memujinya. Raja Naga, kirim seseorang untuk menjaga benteng ini. Begitu roh jahat melangkah 20 km ke tembok kota baja, segera bunuh mereka. Lei Dongsui tersenyum dan memerintahkan Raja Naga dengan cara yang mengesankan. Seseorang harus menyelesaikan Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat kepada anggota Istana Naga di sekitarnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu persatu, anggota Istana Naga berdiri di depan tembok kota baja dan menatap lurus ke depan. Sekelompok binatang iblis datang. Saat anggota Istana Naga bubar, sekelompok binatang iblis menyerbu dari depan. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka dan ada binatang iblis tingkat celestial di antara mereka. Pergi dan bunuh mereka. Raja Naga menoleh dan segera memberi perintah. Hati-hati, binatang iblis sangat licik. Mereka tidak ada di sini untuk mati sia-sia. Mungkin ada binatang iblis yang lebih kuat yang tersembunyi di antara mereka. Jumlah binatang iblis sangat mengerikan. Mereka menggunakan metode ini untuk melemahkan kekuatan kita. Lei Dongsui segera mengingatkannya dari samping. Wang Xian mengangkat alisnya, dan tatapan aneh muncul di matanya.
Ketika dia melihat ke arah iblis jahat yang menyerang ke arahnya, dia sedikit terkejut. Sebenarnya ada kejahatan iblis dengan 6 gumpalan api ilahi yang tersembunyi di dalam kejahatan iblis itu. Jika dia mengirim beberapa anggota Istana Naga tanpa persiapan, mereka semua akan mati di sana. 2130